Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ya, atau mengenalkan lah, ada suatu modul yang sangat bagus, library yang sangat bagus, yaitu PyThai NLP. Jadi kebetulan di perusahaan saya kan sekarang ada cabangnya ya di Thailand dan beberapa negara lain. Nah, jadi saya butuh nih untuk bukan mentranslate, ngeromanisasi bahasa Thailand ke dalam alphabetical. Contohnya misalkan apa ya? Ini kan kalau kita lihat ini kan bukan alfabet A, B, C, D, E gitu kan. Jadi kita harus mengubah itu menjadi alphabetical. Saya kulik-kulik nemu salah satunya pakai PyThai NLP. Tapi itu tidak menutup kemungkinan hanya untuk romanisasi, tapi bisa untuk yang lain-lain. Mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, jadi saya pakai virtual environment. Jadi karena pakai virtual environment yang masih kosong, itu belum ada NumPy. Di versi ini 3 titik berapa gitu, titik sekian kalau nggak salah, di PyThai NLP dia butuh NumPy. Jadi teman-teman bisa install dulu NumPy, lalu PyThai NLP itu. Kalau udah ada library yang ini, teman-teman bisa upgrade kan untuk melihat yang terakhir, pakai ya -u gitu aja untuk upgrade. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah install seperti saya, ya udah berarti kita langsung bisa ke usage-nya, pemakaiannya. Nah, untuk ngecek apakah ini bahasa Thailand atau bukan, kita bisa pakai pythainlp.util.istai. Nah, kalau ini gunanya untuk apa sih? Sebenarnya gini, kalau di tempat saya bekerja itu kan untuk ngecek, kan ada beberapa negara ya kita layani. Nah, jadi ada Indonesia, kemudian Thailand dan lain-lain. Nah, kadang kalau misalkan bahasa yang diinputkan itu tidak sesuai, contohnya kita live in Indonesia tapi dikasih inputan atau komen misalkan dari bahasa Vietnam atau bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, itu kan nggak relate ya. Itu berarti kayak sampah, kayak spam. Nah, jadi kita akan buang itu data-data komen atau apapun itu yang berbahasa selain Indonesia kita akan buang. Nah, kalau bahasa Indonesia itu saya mungkin ada library sendiri. Kalau bahasa Inggris dia bisa pakai spasi. Teman-teman pasti sudah familiar ya. Ini mungkin saya ketikkan di sini. Jadi seperti ini, spasi gini. Dia bisa untuk ngecek apakah dia bahasa Inggris atau enggak. Nah, kalau di Thailand itu bisa pakai PyThai NLP ini. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, jadi true. Jadi ini sebenarnya adalah sawadikap kalau nggak salah ya, swadi. Nah, artinya halo kan. Nah, jadi bisa ini. Ini adalah aksara Thailand. Yang kedua, penggunaannya. Kita bisa ngitung percentage apakah ini tuh bahasa Thailand atau bukan. Karena kadang kan nggak seluruh teksnya itu Thailand. Contohnya halo dan ini. Ini swadi juga sih. Halo, halo. Tapi yang ini bahasa Thailand dan ini bahasa Inggris. Nah, jadi kita bisa lihat persentasenya, apakah ini cenderung ke Inggris atau ke Thailand atau ke apa. Ini 54,54%, alias ya hampir balance, tapi Thailandnya lebih banyak. Mungkin kadang bisa dihitung ya, ini mungkin bisa lebih dari satu karakter, karena kan dia kayak gabungan gitu loh. Kayak Hangul kan juga gitu ya, Korea. Mungkin dia satu karakter, tapi dia tersusun dari 2 atau 3 bahkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, gunanya untuk apa? Karena ini tidak eksak true or false kayak yang atas, ya jadi kita bisa ngefilter. Contohnya kemarin saya pakai Inggris, pas itu tadi ada I want to learn about Jaipong gitu kan. Nah, Jaipong kan memang bahasa Indonesia ya, tarian. Tapi kan I want to learn itu kan bahasa Inggris dan itu proporsinya lebih besar. Jadi itu adalah sentence yang merupakan bahasa Inggris. Jadi kita bisa assume bahwa it's not fully English, tapi dia masuk ke Inggris bahasanya. Jadi gitu, itu berguna sekali. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa urutkan secara order di Thailand punya. Kayak misalkan A, B, C, D itu kan di Indonesia, Inggris gitu kan. A, B, C, D. Tapi di Thailand kan ada urutannya sendiri. Kayak di bahasa Jawa ada Hono Coroko. Ho itu lebih dulu daripada Co atau Ro. Nah itu. Itu bisa pakai namanya collate. Tinggal collate dimasukkan list dari stringnya. Ini kan string masuk ke dalam list word, lalu dimasukkan ke dalam fungsi collate. Nah, kalau kalian mau dari Z, kemudian sampai ke A, itu kan reverse kalau di alphabetical kita, Roman. Tapi kalau misalkan di Thailand itu bisa juga pakai collate tadi, tapi reverse-nya dinyalakan alias sama dengan true. Jadi ini yang tadinya paling akhir, jadi paling awal. Nah, teman-teman juga bisa melakukan tokenizer. Tokenizer itu intinya memecah lah ya, membuat token-token. Kalau misalkan ada paragraf panjang, itu diubah menjadi sentence.
Jadi kan paragraf menjadi kalimat. Nah, itu bisa pakai send tokenize. Kalau nggak salah, saya harus pakai install juga Python CRF Suite ini sebagai algoritma yang dipakai di sini ya. Tapi kalau misalkan di masa depan teman-teman nggak perlu install ya nggak perlu install nggak apa-apa. Jadi kadang setiap perubahan package naik grade version itu bisa berubah requirement-nya. Nah, di sini ada paragraf yang panjang sekali. Kita bisa pecah satu paragraf itu jadi sentence. Nah, kayak gini. Jadi dia terpecah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentence. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ubah nggak pakai algoritma CRF, karena saya nggak tahu juga CRF itu algoritmanya gimana. Teman-teman bisa memecah misalkan pakai white space atau white space plus new line, teman-teman tinggal klik ini ya. Di send tokenize, kalau di Mac itu tinggal shift tab, nanti kelihatan help-nya gimana. Cara engine-nya pilihannya apa aja. Ini ada CRF cut, nah ini tapi juga ada white space plus new line dan white space. Nah, sebenarnya apa sih ini algoritma engine-nya itu? Maksudnya pemecahnya gimana caranya? Kalau white space plus new line berarti kan setiap ada spasi atau slash n, enter berarti dia akan dipecah sebagai sentence baru. Nah, jadi lebih banyak ya. Ini kan dari kata yang pertama ini ke 28 ini kan ada spasi nih, jadi akan dianggap sebagai kalimat yang berbeda. Kalau word tokenizer itu menjadi lebih kecil ya. Kan urutannya paragraf, lalu kalimat, lalu kata gitu kan. Nah, bisa jadi di Thailand itu ini meskipun satu satuan itu sebenarnya dia terdiri dari dua kata ini contohnya ya. Jadi yang tadinya itu dia tergabung, dia terpisah kalau pakai word tokenizer. Nah, selanjutnya apa? Normalisasi. Guna banget sih sebenarnya. Kayak misalkan untuk remove zero white space, ada duplicate space bahkan. Kayak misalkan saya makan, ada saya spasi 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 makan. Jadi itu kan nggak EYD, jadi dia harus diringkas jadi spasinya cuma satu. Kemudian repeating vowel, saya makan, saya MAKKKKAN, nah itu repeating vowel. Nah, jadi memang itu huruf mati ya. Makan MAAAKAN gitu kan. Nah, itu juga salah satu yang tidak normal. Makanya di bahasa Taiwan bisa juga dinormalisasi pakai normalize ini. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Banyak function-function di kelas ini. Lalu ada translate digit dari Roman atau Arabic ke Thailand dan sebaliknya. Contohnya 1, 2, 3. Kalau di Thailand itu kan ya nggak 1, 2, 3 tapi kayak gini. Nah ini ya, ini 1, 2, 3 nya Thailand. Nah kalau kita masukkan nih Thai digit to Arabic, nah, jadi dia akan balik lagi ke 1, 2, 3. Jadi Arabic di sini artinya adalah Romawi, angka-angka alfabetikal biasa. Nah kalau digit to text itu berarti dari ini ya, apa namanya? Yang angka itu disebutkan, dibacakan. Contohnya ini. Ini kan 1, 2, 3 nih. Jadinya kayak gini. Nah ini apa sebenarnya? Kita lihat ke Google Translate ya. Ini artinya 1, 2, 3 diejakan gitu loh. Kalau digit to text. Nah, yang ke-9 adalah part of speech tagging. Jadi intinya adalah untuk membagi apakah ini noun, verb, adverbial, kemudian adjektif, kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan ini saya ada list. Jadi list itu ada 3 string, 3 kata. Saya looping dan kita lihat pakai korpusnya ORCID, tapi teman-teman bisa pakai korpus lain. Ya korpus itu kayak semacam apa ya? Kayak question bukan? Kayak semacam ini ya, kumpulan. Contohnya ini dilatih dari koran kah atau dilatih dari majalah atau kumpulan sosmed atau di sosmed dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi di sini bahwa terlihat bahwa ketiga kata ini adalah suatu noun. Nah, kalau kita copy ini ke Google Translate karena saya pun tidak tahu bahasa Thailand ya. Jadi kita lihat di sini. Ini adalah apel, orange, dan pisang. Ya, ketiganya memang noun atau kata benda. Ya, kemudian yang terakhir ini yang sebenarnya saya butuhkan yaitu romanisasi. PyThaiNLP.transliterate nanti tinggal import romanize. Nah, contohnya ini nih juga kita tahu ini apa. Kita coba search. Ini adalah kucing ya, bahasa Thailandnya meow. Tapi tertulis meow-nya kayak gini. Nah, harusnya kan kalau di bahasa Inggris MAEW gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Akan terjadi perubahan menjadi MAEO. Ya sama ya, meow, meow, ya sama aja. Jadi seperti itu. Ini yang terakhir juga sama, ini papen. Artinya saya lupa apa ya, kita lihat lagi. Artinya film ya. Nah, jadi papen. Nah, kenapa nggak
meu ini jadi artinya di romanize jadi kucing. Ya itu bukan romanize ya, tapi itu translasi, bukan romanisasi. Nah, kalau teman-teman mau melihat how to translasi, teman-teman bisa klik di video di sebelah kanan ya, atau di deskripsi. Saya pernah pakai Google Trans, saya juga pernah pakai API yang lain, atau saya juga pernah bikin code-nya sendiri pakai RNN model. Teman-teman bisa lihat. Tapi di sini saya bukan ingin mentranslasi, tapi meromanisasi. Ya, ini bagian function masih banyak lagi fungsi-fungsi yang bisa digunakan pada PyNLP. Teman-teman bisa explore sendiri ya. Oke, semoga bisa bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.